Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, sehat lahir, sehat batin. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan juga, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita yang maksimal, Allah memberikan inayah pertolongannya kepada kita sehingga senantiasa sehat walafiat lahir dan batin. Sahabat sekalian, insya Allah di kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri sebagai pemegang mata pelajaran TAI. Itu nama saya Mardi Sumardi. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar atau mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam beserta budi pekerti, dan mudah-mudahan kebersamaan kita dijadikan ladang amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Sebelum dilanjutkan, kita amati dulu kompetisi inti. Pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan seterusnya. Nanti sahabat-sahabat bisa baca sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke kompetisi dasar. Kebetulan di kesempatan saat ini kita akan mempelajari bersama-sama, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan sebagai aplikasi dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Pertama, kompetisi dasar yang akan kita pelajari: terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri atau mujahadatun nafs, prasangka baik atau husnuzon, juga persaudaraan atau disebut ukhuwah adalah perintah agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadatun nafs, prasangka baik, persaudaraan sebagai implementasi dari perintah Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10. Selanjutnya kita akan menganalisis Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10 serta hadis terkait tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Setelah itu kita juga akan membaca bersama-sama Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf yang berlaku. Lalu yang terakhir kita akan mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 10 dengan fasih dan lancar. Kenapa ayat 12 dulu baru ayat 10? Karena materi yang akan kita bahas pertama yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 tentang mujahadatun nafs, yaitu kontrol diri. Lalu kita akan belajar tentang ukhuwah, yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10-nya. Selanjutnya kita juga akan melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri. Kenapa? Ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu konsekuensinya adalah keimanan, di mana ayat ini menerangkan tentang prasangka, juga tajasus, yaitu kontrol diri, lalu tentang persaudaraan. Kalau ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu mempertaruhkan keimanan kita. Makanya harus kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan pilihan materi selanjutnya. Ada menganalisis Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Lalu yang kedua menganalisis Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian yang terakhir hubungan antara kualitas keimanan dengan aplikasi sikap dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Oke, kita lanjutkan.
Kita amati, yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kita baca, lalu nanti kita akan belajar tentang tajwid. Oke, mohon diperhatikan sahabat-sahabat. Nanti bisa juga bawa Quran kemudian dibuka mushafnya. Kalaupun misalkan tidak dibuka, silahkan dilihat saja. Kemudian perhatikan, lalu bisa mencontoh. Insya Allah akan saya contohkan bacaan Al-Quran sesuai kaidah tajwid yang berlaku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن الله تواب رحيم Sadaqallahul azim. Itu ayat 12 Quran surah Al-Hujurat. Kemudian kita baca untuk artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Sahabat-sahabat bisa menirukan bacaan yang saya baca, yang saya contohkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting gunakan suara terbaik, lagam yang terbaik, juga sesuai dengan kaidah tajwid, baik itu makhrajul huruf, sifatul huruf, dan hal-hal yang lainnya. Kita membaca sudah, kita sekarang analisis tajwidnya. Ya. Yang di kotak-kotak ini kita lihat pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini merupakan mad jaiz munfasil. Kenapa begitu? Alasannya karena huruf mad asli bertemu dengan alif atau hamzah di beda kalimat, ya dan ayyuha. Kemudian yang kedua, ijtanibu, ada waw mati setelah domah atau waw sukun setelah domah, itu disebut mad asli. Kebetulan mad asli hurufnya ada 3, ada alif, ada waw, ada iya. Kemudian yang selanjutnya, katsiram, tanwin menghadapi mim, itu disebut idgham bi gunnah. Idgham itu masuk, gunnah itu dengung. Ketika kita menemukan huruf yang bertanda baca tanwin menghadapi mim tasydid di sini dan rekan-rekannya yang lain, yaitu ada 3 lagi ditambah mim jadi 4, maka bacaannya harus didengungkan.
Selanjutnya ada minadh-dhon. Di sini ada alif lam syamsiah. Kebetulan alif lam itu terbagi dua, ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Tanda sederhana untuk membedakan mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu dibacanya diidghamkan atau dimasukkan. Tandanya yaitu merupakan huruf yang bertasydid. Lalu kalau untuk idgham qamariyah, alif lam qamariyah itu tidak diidghamkan, tandanya hurufnya sukun, alif lamnya sukun. Kalau di sini tasydid. Oke, kita lanjutkan. Ada tanwin menghadapi waw, ismu wala. Kalau tadi tanwin fathah menghadapi mim, di sini tanwin domah menghadapi waw sama idgham biguna. Bacaannya dua ketukan. Teman-teman bisa juga menggunakan kaidah ditahan lama ditahan. Jadi ketika kita menemukan yang dengung-dengung selain dari idgham biguna, ada juga iqlab, ada ikhfa, ada ikhfa syafawi, juga hal-hal yang lainnya itu bisa ditahan. Kemudian dilanjutkan wala yaltabba. Ba mati ketemu dengan ba yang bertasydid, ini disebut idgham mislain atau disebut mutamassilen. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayyakula, nun mati menghadapi ya, ini juga sama disebut idgham biguna. Ketika kita menemukan nun mati dan tanwin an inun bertemu huruf yarmaluna, maka itu diidghamkan. Khusus untuk ya, nun, mim, waw diidgham digunakan, masuk sambil didengungkan, tidak boleh tergesa-gesa. Ayya, jadi napasnya keluar, suaranya keluar dari mulut dan dari hidung. Kalau dibaca ayya bisa, tapi idghamnya bila guna. Sementara ini kan idgham biguna. Napas keluar, suara keluar disertai dengan mendengung. Ketika kita menemukan yang mendengung-dengung, tidak boleh tergesa-gesa, harus ditahan sesuai dengan kaidah yang saya bacakan tadi. Ayyakula lahma akhihi maitan fa. Nah, di sini ada tanwin menghadapi fa. Ini disebut ikhfa hakiki. Karena ikhfa itu terbagi dua, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kebetulan ikhfa hakiki terbagi tiga, ada aqrab, ada ausat, ada abad, ada dekat, ada menengah, ada jauh. Kalau di sini termasuk ikhfa yang menengah. Fakaritumu. Nah, ini juga sama. Tanwin menghadapi fa itu tidak boleh tergesa-gesa. Kaidahnya yang tadi ditahan lama ditahan. Oke, kita lewati sebagian. Kita langsung ke yang terakhir. Innallaha tawwabur rahim. Di sini ada tanwin menghadapi ra. Ini disebut idgham bila guna, dimasukkan tanpa dengung. Terakhir rahim itu disebut mad arid li sukun. Itu analisis tajwid sederhana, sahabat-sahabat bisa mencoba di ayat-ayat yang lain atau lebih detail lagi per kata bisa. Kalau didetailkan ini ada sekitar 35 titik ya untuk kaidah tajwidnya. Kemudian kita lanjutkan terjemah ya. Per kata di sini ada ya ayyuha, wahai, karena ini harfun nida. Jadi kata untuk memanggil atau menyeru. Alladzina biasanya kita terjemahkan dengan orang-orang. Amanu yang beriman, bentuknya jamak. Ijtanibu jauhilah, kasirom dari kebanyakan. Berarti kebanyakan prasangka itu salah. Mina dari dhanni prasangka. Inna sesungguhnya, ba'da sebahagian, dhanni prasangka, sama ada ya dua kata yang sama ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada
Slide. Apa hubungan antara bacaan di samping dengan kandungan surah Al-Hujurat tadi yang dibaca? Jauhi prasangka, karena sebagian besar prasangka itu adalah berdosa. Oke. Biasanya kita suka mengolok-olok keburukan orang lain meskipun sedikit. Istilah lain, semut di seberang sana nampak, sementara gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Nah, berdasarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini, kita diperintahkan senantiasa mengontrol diri. Tidak boleh kobe, ya. Kemudian baik sangka kepada sesama dengan tidak mencari-cari kesalahan orang lain atau tidak disebut tajassus. Sehingga menurut para ulama, ketika kita berhadapan dengan orang yang beriman, maka buatlah diri kita berhusnuzon, ya, berhusnuzon, senantiasa berhusnuzon, baik itu husnuzon kepada manusia maupun husnuzon kepada Allah. Oke, sahabat-sahabat, bisa membaca apa yang telah saya contohkan tadi, yaitu surah Al-Hujurat ayat 12. Kemudian juga nanti diulang-ulang bacaannya supaya lebih mahir. Karena membaca Al-Quran itu satu huruf itu kelipatan pahalanya, ya. Oke, kita lihat. Ada 3 orang di sini, yang 2 berbisik, yang satunya tidak. Itu mengakibatkan perpecahan, baik itu bertengkar maupun perkelahian. Oke, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya, yaitu Al-Hujurat ayat 10. Saya contohkan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Sadaqallahul Azim. Itu contoh bacaan. Nanti sahabat-sahabat bisa menerapkan dengan gaya bacaan masing-masing, yang penting sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Untuk terjemahannya sahabat bisa baca, bisa di mushaf sekarang atau searching, bisa juga di tempat-tempat yang lain yang sebagaimana mestinya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kaidah tajwid di sini ada ditandai. Nanti sahabat-sahabat bisa mengerjakannya di buku catatan masing-masing, ya. Kemudian juga untuk terjemahannya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, Indonesia kebetulan akhir-akhir ini, khususnya dunia, lagi ditempa pandemi, ya, musibah yang luar biasa. Nah, di sini perlu toleransi, persaudaraan, soliditas dan solidaritas itu sangat diperlukan. Sehubungan dengan proses pembelajaran Quran Surah Al-Hujurat ini ayat 10, maka persaudaraan itu harus dipupuk terus. Karena kata Rasulullah, muslim itu seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bukan hanya sesama muslim saja, karena ukhuwah itu terbagi beberapa bagian. Ada ukhuwah alamiah, persaudaraan semesta, ya. Persaudaraan karena seagama, saudara karena senegara, saudara karena hamba Allah, dan saudara karena kemanusiaan atau ukhuwah basyariah. Oke, kita lihat di sini ada manakah di antara gambar ini yang lebih indah? Yang satunya bergandengan tangan, berjalan beriringan, yang satunya lagi berteriak-teriak. Itu tidak menunjukkan persaudaraan. Kita lihat Quran Surah Al-Hujurat 10 ini, simpulannya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian yang kedua, perintah untuk mendamaikan di antara kedua saudara yang berselisih.
Kalau kita ada saudara yang berselisih, kita harus menjadi juru penengah ya. Kemudian yang terakhir, bersaudara kemudian berdamai itu merupakan indikator orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lihat implementasi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kita amati. Yang pertama itu mengontrol diri. Apa itu kontrol diri? Nah, kita lihat di sini ada luar biasa gambar-gambarnya. Nah, ini amati juga ekspresi wajah ini. Yang tadi seperti apa, yang ini seperti apa, bandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Cara mengontrol diri atau disebut mujahadatun nafs. Kalau kita terlanjur misalkan marah, kesal, bad mood dan lain sebagainya, putus asa, maka bagi orang-orang yang beriman itu tidak seperti itu. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, berdoa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Baca Al-Qur'an, bersolawat, beristighfar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, segeralah berwudu ketika kita sedang marah, sedang kesal, sedang bad mood dan lain sebagainya, atau susah move on. Tolong dikontrol dirinya. Kalau kita susah move on, biar move on kembali. Kemudian selanjutnya, membaca dan memahami Al-Quran. Selain dari itu juga membaca sirah nabawi, bisa juga membaca kisah-kisah yang lain. Kemudian membiasakan untuk selalu bersyukur dalam berbagai keadaan, baik itu senang, susah, sakit, sehat, siang, malam, pagi, sore, hujan, kemarau, dingin, hangat, panas dan sebagainya, disyukuri. Nah, di sini ada yang kedua, berbaik sangka. Ya. Berbaik sangka itu disebut husnuzon, kemudian kebalikannya ada suuzon atau berburuk sangka, khususnya kepada Allah. Putus asa itu merupakan buruk sangka atau suuzon. Kemudian selanjutnya syukur itu merupakan berbaik sangka kepada Allah. Oke. Kemudian yang selanjutnya menjalin persaudaraan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran bisa sahabat-sahabat baca bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu padu menjalin kasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bercerai-berai apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita harus bergandengan tangan menjalin soliditas dan solidaritas yang lebih kuat, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah alamiahnya ditingkatkan kembali sebagai bukti keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada cara-cara mewujudkan persaudaraan. Di kita sudah biasa, ada juga contohnya seperti menentukan kepemimpinan baik itu RW, RT, kepala desa, bupati, kemudian juga gubernur, bahkan presiden dengan cara bermusyawarah memilih orang yang paling bertakwa dan berakhlak karimah sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua, tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Kemudian selanjutnya bersikap sopan dan lemah lembut, tidak arogan, baik itu di jalan, di rumah dan lain sebagainya. Selanjutnya menjalin hubungan silaturahim, jangan memutusnya. Menjalin perdamaian, menghormati ulama, ustadz, kiai, guru dan lain-lainnya orang-orang di sekitar kita. Kemudian tidak mencela diri sendiri maupun orang lain. Dilarang menggunjing antara sesama manusia, lalu dilarang memanggil dengan panggilan yang menyakitkan. Itu dilarang, ya. Atau yang merendahkan terhadap orang yang bersangkutan sehingga bisa merendahkan martabat orang tersebut. Lalu menghormati orang tua dan sayang kepada yang lebih muda. Selanjutnya berbuat baik kepada kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, pada tetangga, sanak saudara. Kemudian yang berikutnya kita juga harus menolong fakir miskin, ibnu sabil dan anak yatim. Jangan lupa juga menghormati dan mengasihi mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kemarin kita telah melakukan ibadah kurban atau Idul Adha, maka semangat berkurban untuk kepentingan ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir jangan lupa mendoakan. Biasanya kita setelah setiap salat wajib
maka akan mendoakan seluruh kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita. Lalu kita lihat yang terakhir, yaitu hubungan antara kualitas keimanan dengan aplikasi sikap kita sehari-hari. Kita mengacu kepada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Pertama, kaitan antara kualitas keimanan dengan kemampuan mengontrol diri. Nah, di sini ada bagaimana kaitannya, yaitu dalam iman dan takwa terkandung pengendalian manusia dan dorongan emosinya. Ketika kita bersusah payah atau berkeluh kesah, lagi marah, maka cepat-cepatlah berwudu. Lagi bad mood, cepat-cepatlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang dianggap negatif. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mendapat petunjuk dengan bentuk ibadah dan menjadikan keimanan sebagai perisai dari hal-hal negatif tadi. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, kaitan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik. Oke, seorang muslim tentulah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluknya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia ingin mengingatku dalam kesekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangi aku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat sekalian, berdasarkan hadis tersebut, husnuzon kepada Allah memiliki hubungan kuat dengan keimanan dan amal soleh kita. Karena di sana terdapat anjuran untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan zikir sholawat, zikir tasbih, tahmid, tahlil, takbir, khawqolah, baca Al-Quran, istighfar, dan zikir-zikir yang lainnya yang bisa memupuk hati kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaitan antara kualitas keimanan dengan semangat ukhuwah. Ini luar biasa. Apalagi negara tercinta kita yaitu Indonesia, beraneka ragam suku, bahasa, warna kulit, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam harus menjadi teladan terdepan, menjadi katalisator persaudaraan yang terbaik, kedua yang terhebat di tengah-tengah masyarakat, apalagi di masa-masa seperti ini. Tentunya bantuan dari saudara-saudara kita kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan, yang lagi isolasi mandiri dan lain sebagainya, kita semangati, kemudian kita bantu semampu kita, baik itu dengan harta, baik itu dengan tenaga, baik itu dengan doa. Mudah-mudahan pandemi ini lekas hilang dari dunia ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula sedia kala. Oke, kita lihat, ukhuwah merupakan cermin kekuatan iman. Jadi orang yang beriman itu pasti bersaudara. Kalau orang bermusuhan, pertanyaannya apakah orang yang bermusuhan itu tidak beriman? Nanti bisa ditilai oleh dirinya sendiri ya. Ukhuwah Islamiyah akan melahirkan rasa kesatuan dan menenangkan hati manusia. Jangan sampai karena beda mazhab, beda masjid, karena beda ormas, beda masjid, padahal Islam itu dari sanahnya tidak dibeda-beda, satu saja. Karena hak Allah lah untuk membeda-bedakan. Justru kita harus mencintai perbedaan. Kebayang kalau kita satu nama, satu wajah, satu alamat, satu rumah, jumlah manusia sekarang ada 8 miliar lebih. Ya. Jangankan makhluk yang lain, manusia saja berbeda-beda. Tubuh kita juga berbeda-beda, anggota tubuh mulai dari atas sampai bawah, tidak ada yang sama. Makanya persatuan itu diwajibkan hukumnya dalam agama. Sementara perpisahan itu maka dilarang hukumnya, haram ya. Jangan sampai mengatakan dalil yang sama, wa atasimu bihablillahi jami'a, si A si B, tapi fakta di lapangannya perpisah ya, karena beda
yang A begini praktek salatnya, misalkan yang B begini praktek salatnya. Padahal semuanya ada keterangan yang jelas dari ahlinya masing-masing. Untuk itu saling menghargai, saling menghormati, dan mudah-mudahan setelah kita mempelajari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 ini, semakin kuatlah keimanan kita kepada Allah, juga semakin kuat perjalinan antara kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, tali persaudaraan, silaturahim dan lain sebagainya, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa, ormas, madhab dan lain sebagainya atau agama, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik adalah makhluk Allah berbentuk manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mendapatkan ridha Allah. Tidak tahu dari kalangan mana dia datang, hanya Allah lah yang maha tahu. Untuk itu mudah-mudahan di kesempatan ini ke depan kita semakin bisa meningkatkan kualitas persaudaraan kita, khususnya intern umat Islam, juga ekstern umat Islam, baik itu di wilayah masing-masing, di keluarga khususnya tingkat terkecilnya, juga di masyarakat, di negara, bahkan di dunia. Mudah-mudahan dari sikap persaudaraan kita saling menghormati antar sesama menjadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita dari awal sampai akhir telah kita lalui. Mudah-mudahan kebersamaan kita dijadikan kebaikan dan keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena waktu jua yang memisahkan kita, mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga terasa manfaat dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan setelah kita bisa mengimplementasikan juga menjadi qudwah, contoh bagi diri kita maupun orang lain, dan mudah-mudahan menjadi amal baik yang paralel senantiasa menambah kebaikan-kebaikan sehingga kita wafat atau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gelar husnul khotimah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.